warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid Yasimana dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang riset dan statistika dalam bisnis. Oke, kita langsung lanjut. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Pak Nadiem selaku dosen pengampu pengantar bisnis. Nah, oke, kita langsung lanjut ke isinya. Oke, latar belakang riset dan statistika dalam bisnis. Riset pengertiannya adalah proses ilmiah untuk memperoleh ilmu, pengetahuan baru dan hubungan-hubungannya untuk memecahkan suatu masalah tertentu, yang bertujuan untuk membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi di dalam suatu batasan yang ditentukan. Nah, fungsi dari riset sendiri adalah untuk penelitian produk. Kalau riset namanya penelitian produk dan marketing. Yang kedua, meramalkan atau forecasting. Sedangkan statistik sendiri adalah ilmu yang bekerja dengan data dan angka atau kumpulan data, baik berupa bilangan maupun bukan bilangan, yang disusun dalam tabel ataupun diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Biasanya ini menjelaskan suatu hal seperti statistik penduduk, pendidikan, produksi, pertanian, bisa juga ekonomi dan sebagainya. Oke, lanjut. Pembahasan kali ini adalah mengenai pengertian riset, pengertian statistik, desain riset, dan kesimpulan. Oke. Riset. Seperti yang saya jelaskan tadi, riset adalah proses ilmiah untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru dan hubungan-hubungannya untuk memecahkan suatu masalah tertentu, yang bertujuan untuk membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi di dalam suatu batasan yang ditentukan. Dan riset sendiri digunakan untuk penelitian produk dan marketing, meramalkan atau memprediksi. Nah, memprediksi. Oke, lanjut. Nah, desain riset. Di sebelah ini ada gambar contoh desain riset. Desain riset sendiri memiliki banyak jenis, tetapi saya tidak akan menjelaskan desain riset tersebut dengan rinci. Saya akan membahas sedikit saja mengenai desain riset. Desain riset, mendesain berarti membuat suatu perencanaan, sehingga desain penelitian atau research design merupakan suatu proses untuk pengambilan keputusan sebelum suatu pekerjaan penelitian tiba waktunya untuk dilaksanakan. Dan dengan adanya suatu perencanaan yang matang, maka berarti telah melakukan proses antisipasi agar sehingga kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan nantinya dapat dikendalikan. Maksudnya dikendalikan itu kayak gimana? Sesuai dengan target. Biarpun tidak sesuai dengan target, nantinya akan tidak menimbulkan suatu resiko yang besar seperti itu. Oke, langsung saja. Statistik. Menurut Kazmir 1987, statistik didefinisikan sebagai ilmu, seni atau teknik. Nah, teknik tentang pengumpulan data, penyajian data, analisis data, serta interpretasi dari hasil kesimpulan analisis data tersebut. Sedangkan statistik ekonomi dan bisnis adalah statistik yang penerapan atau aplikasinya digunakan dalam persoalan-persoalan ekonomi dan bisnis. Nah, contohnya itu seperti gambar. Nah, itu artinya statistik seperti yang kemarin saya statistik penggunaan gadget mobile
atau penggunaan internet di Indonesia mulai tahun 2019 sampai 2022. Nah, oke, di sini cuma sebagai ilustrasi aja. Langsung saja biar cepat selesai. Nah, ngomong-ngomong soal riset dan bisnis. Persoalannya adalah bagaimana agar ramalan itu mendekati benar sehingga resiko bisa ditekan seminimal mungkin. Karena masalah ketidakpastian merupakan masalah yang senantiasa dihadapi oleh para pelaku bisnis dan ekonomi seperti di dalam memprediksi volume dan nilai penjualan untuk periode yang akan datang. Nah, riset dan statistik tidak sepenuhnya kedepannya itu akan sesuai dengan prediksi. Maka setidaknya dengan melakukan riset dan melihat statistik, kita bisa meminimalisir resiko, meminimalisir kerugian lah dalam bisnis. Karena dalam bisnis itu adalah tidak pasti. Sudah biasa dalam pelaku bisnis itu tidak pasti, seperti tahun kemarin dapat untung 20 juta, tahun sekarang belum tentu dapat 20 juta, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang gitu. Nah, makanya kita harus melakukan riset dan melihat statistik. Oke. Nah, statistik sendiri ada dua. Yang pertama deskriptif. Nah, dari namanya aja udah kelihatan, deskriptif adalah statistik yang menggambarkan atau mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi. Nah, penjelasan maksudnya. Materi yang dipelajari dalam statistik deskriptif adalah pengumpulan dan pengorganisasian data, 2 penyajian data, 3 ukuran nilai pusat dan sebagainya. Pokok intinya deskriptif ini informasi. Ya, sebenarnya sama aja, tapi ini lebih ke mengumpulkan data menjadi sebuah informasi kayak gitu. Yang kedua statistik induktif. Statistik induktif adalah bagian statistik yang kegiatannya meliputi menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Hasil kesimpulan tersebut bisa dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan. Nah, sedangkan dari materi yang dipelajari dalam statistik induktif adalah teori probability, terus teori sampel, teori distribusi dan distribusi sampel. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, kesimpulan. Ilmu statistika dan riset membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Alat untuk mengendalikan kualitas dan memungkinkan untuk mengetahui peluang suatu kejadian di masa mendatang. Statistika sering digunakan di bidang ekonomi, pimpinan perusahaan, baik dalam bidang keuangan, manajemen, akuntansi, dan bidang lainnya. Dalam esensi statistika ada 3 hal yang sangat penting dari statistika, yaitu data yang tersedia atau data historis, biasanya berbentuk diagram-diagram kayak gitu. Terus adanya kriteria keputusan dan adanya kepuasan dalam keputusan. Yang terakhir, dalam bidang bisnis statistika diterapkan antara lain perhitungan indeks tendensi bisnis, perhitungan dividen, peluang mendapatkan keuntungan jika menanamkan investasi di saham, dan lainnya. Oke, kali ini pembahasan sudah selesai. Terima kasih buat Pak Naim, sekali lagi buat teman-teman pendidikan ekonomi. Apabila saya ada salah kata atau salah tingkah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.